Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melmi Audina. Saya dari TBI 5 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan kalimat harus seperti apa dibaca. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah 1. Kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. 2. Perkataan linguistik. 3. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Menurut Arifin dan Tasai 2002, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Dari pendapat para ahli mengenai kalimat, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat dapat dipahami sebagai satuan kebahasaan yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri dari klausa atau mungkin beberapa klausa. Pola kalimat dasar. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kalimat dasar tersebut kita kembangkan dan tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang berenang. SP kata kerja. Ayahnya guru SMA. SP kata benda. Gambar itu bagus. SP kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang. SP kata bilangan. 2. Kalimat dasar berpola SPU. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. SPO. 3. Kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Misalnya, anaknya beternak ayam. SPPL. 4. Kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya, dia mengirimi saya surat. SPOPL. 5. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. SPK. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. SPOK. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaan kalimat ini terletak pada jumlah klausanya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimat tunggal adalah sebagai berikut. Ayah sedang tidur. Semua barang-barang berserakan di kamar tidur ayah. Dan yang terakhir, saya membaca buku IPA dan bahasa Indonesia. Kalimat tunggal memiliki fungsi. 1. Kalimat kata kerja untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata kerja setelah kata subjek. 2. Kalimat kata sifat untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata sifat setelah kata subjek. 3. Kalimat kata benda untuk memberikan kalimat predikat dengan kata benda atau nominal setelah kata subjek. 4. Kalimat kata depan dengan frasa 4 untuk memberikan kalimat dengan frasa sebanyak 4 setelah kata subjek demi kata preposisional. 2. Kalimat majemuk. Kalimat menyebut adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. 1. Ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. 2.
Kalimat majemuk memiliki berbagai jenis. Kalimat ini dibedakan menjadi kalimat majemuk serta kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Kalimat tersebut memiliki klausa-klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contoh kalimat majemuk serta setara adalah sebagai berikut. Ayah membaca koran, lalu minum kopi di teras rumah. Yang kedua, ibu membaca buku dan aku berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir, seseorang yang ramah seperti mentari yang sedang tersenyum. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki tingkatan antara klausa satu dengan yang lainnya tidak seimbang. Klausa pada kalimat majemuk bertingkat terdiri atas klausa atas dan klausa bawah. Klausa pertama bisa disebut klausa atas, sedangkan klausa kedua sering disebut klausa bawah. Kedua klausa ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif dan ditandai dengan kata berupa meskipun, walaupun, karena, ketika, kalau, sebelum, bahwa, agar, sebab, kendatipun, sehingga, setelah, jika, dan apabila. Kalimat majemuk bertingkat memperlihatkan hubungan sematik antara klausanya. Berikut adalah beberapa contoh dari kalimat majemuk bertingkat. 1. Ketika saya menyimak gagasan yang Anda bicarakan, saya tertarik dengan hal tersebut. 2. Ayah sekarang di sekolahku karena ibu tidak menjemputku pulang pada hari ini. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih, tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimat majemuk campuran terdapat pada kalimat-kalimat berikut. 1. Dina berangkat ke sekolah dan adik tetap pergi ke pasar, meskipun panas di siang hari itu semakin terik. 2. Jika Anda pernah belajar tentang ilmu biologi di suatu universitas selama 3,5 tahun dan Anda berhasil menyelesaikannya dengan baik, maka saya tawarkan Anda bekerja sebagai asisten penelitian di Indohun atau Indonesia One Health University Network. 3. Kita mengerti bahwa tidak semua orang bisa merasakan kesenangan dari apa yang kita buat, tetapi kita mampu bersyukur dan bahagia dengan versi diri kita sendiri. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat juga dibedakan menjadi kalimat aktif dan pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Ciri-ciri kalimat aktif adalah 1. Predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Dan 2. Pada kalimat aktif, imbuhan me atau ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Berikut adalah beberapa contoh kalimat aktif. 1. Kakak membaca buku. 2. Ibu memasak sayur, terong di dapur. Dan yang terakhir, Sandi memperbaiki tugas kuliahnya. Kalimat aktif juga ternyata dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, kalimat aktif semi-transitif, dan kalimat aktif diwitransitif. 1. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah harus melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola subjek, predikat objek, dapat diubah ke dalam kalimat bentuk kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dia memanjat pohon. Saya membaca buku. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat ini diantaranya: 1. Tidak memerlukan unsur objek. 2. Berpola subjek, predikat, pelengkap atau subjek, predikat, keterangan. 3. Tidak dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif ini adalah kalimat aktif yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Ciri-ciri kalimat ini adalah tidak memerlukan unsur objek, berpola subjek, predikat, pelengkap, dan yang terakhir tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Kalimat aktif dwitransitif. Kalimat aktif dwitransitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: mempunyai objek dan pelengkap sekaligus, berpola subjek, predikat, objek, pelengkap,
dan yang terakhir dapat diganti ke dalam kalimat pasif. 2. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat pasif. 1. Subjeknya sebagai penerima perlakuan. 2. Predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau terkan. Predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang. 4. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif dan biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. Contoh kalimat pasif diantaranya adalah 1. Buah mangga dipetik oleh ibu. 2. Buku ayah dipinjam oleh ibu. 3. Penampilan kakak saat menari disaksikan oleh ribuan penonton. Berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat pasif transitif yang memiliki objek dan kalimat pasif intransitif yang tidak memiliki objek. Selain berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dibagi berdasarkan predikatnya, yaitu kalimat pasif tindakan dan kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif tindakan adalah kalimat pasif di mana predikatnya menyatakan suatu perbuatan, kegiatan, tindakan. Imbuhan yang digunakan biasanya adalah di, ter, ke, dan kata ganti. Contoh kalimat pasif tindakan adalah sebagai berikut. Bunga mawar itu ditanam oleh nenek. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat pasif yang predikatnya menyatakan keadaan subjek. Kata kerja yang digunakan ditandai dengan kata berimbuhan ke an. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Pemuda itu ketiduran di halte bus. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Contoh kalimat langsung adalah sebagai berikut. Ibu berkata, tanda petik, sayang, hari ini kita makan buah yuk. Tutup tanda petik. Tanda petik, kakak ajarkan aku matematika, kak. Tanda petik, apakah benar kamu adalah seorang anak petani desa? 2. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung diantaranya adalah 1. Bu guru berkata bahwa saya harus bekerja agar saya dapat menjadi orang sukses. 2. Mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya sesuai jalurnya masing-masing. 3. Ayah berkata bahwa jurusan matematika memiliki prospek kerja yang cerah. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan itu ditandai dengan intonasi nada tinggi. Contoh kalimat perintah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Silakan Anda meninggalkan ruangan ini. 2. Jangan memberikan contekan saat ujian. 3. Tolong sampaikan maksud saya ini kepada ibu Anda. 2. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contoh kalimat tanya adalah sebagai berikut. Apakah seorang perempuan wajib menuntut ilmu sampai S3? 2. Bagaimana dengan Anda ke depannya jika Anda sudah belajar maksimal namun hasil belum memuaskan? 3. Kapan saya bisa menemui Anda? 3. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi nada rendah. Contoh kalimat berita adalah sebagai berikut. Kita harus melakukan sesuatu agar sampah dedaunan tidak berserakan kembali di halaman rumah. 2. Saya yakin bahwa kita semua pasti bisa melewati rintangan tersebut. 3. Anda pasti tahu bahwa Anda pernah bersekolah di SMP terfavorit di Jakarta. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara. 4. Kalimat seruan.
Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk lisan, sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Berikut adalah beberapa contoh kalimat seruan. 1. Cantik sekali Anda pada hari ini. 2. Saya kagum dengan cara Anda. 3. Aduh, saya lupa mengunci pintu rumah. Syarat-syarat kalimat. Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan adalah A. Adanya unsur predikat, dan B. Pemutasi unsur kalimat. Keduanya dapat dijadikan alat untuk mengetes sebuah pernyataan. Setiap kalimat dalam realisasinya sekurang-kurangnya memiliki predikat, sedangkan pernyataan atau kelompok kata yang tidak memiliki predikat disebut frasa. Untuk menentukan predikat sebuah kalimat dapat dilakukan pemeriksaan terhadap verba dalam untaian kata bersangkutan. Umumnya, kalimat bahasa Indonesia berpredikat verba. Perhatikan contoh berikut. 1. Anak itu belajar. 2. Orang itu menulis surat. Pada contoh 1 terdapat verba belajar dan pada kalimat 2 terdapat verba menulis. Untuk mengetahui kedua verba tersebut sebagai predikat perlu dilakukan tes pemutasian atau perubahan urutan unsur-unsur kalimatnya. Belajar, anak itu, menulis surat, orang itu. Perubahan urutan unsur-unsur kalimat yang disertai dengan perubahan intonasi dalam contoh 1A dan 2A ternyata tidak mengubah informasi dasar kalimat 1 dan 2 di atas. Untuk itu, pernyataan 1 dan 2 di atas merupakan kalimat. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat seperti yang tersebut di atas, unsur-unsur kalimat seperti yang di atas. Kalimat terdiri atas unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Masing-masing unsur tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Ciri unsur subjek adalah A. Merupakan unsur inti pokok kalimat di samping predikat. B. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa dan siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. C. Disertai kata itu. D. Tidak didahului oleh preposisi kata depan, dan E. Mempunyai keterangan pewatas. Contoh 1. Ibu memasak sayur di dapur. 2. Anak-anak sedang belajar di kelas. Unsur-unsur kalimat lain adalah predikat. Kedudukan predikat dalam kalimat merupakan unsur utama di samping subjek. Ciri umum unsur predikat. A. Merupakan unsur utama di samping subjek kalimat. B. Jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. C. Dapat diingkarkan. C. Dapat diingkarkan, dan kata adalah, ialah, merupakan adalah predikat dalam kalimat nominal. Ciri unsur objek adalah A. Merupakan unsur kalimat yang diperlawankan dengan subjek. B. Langsung berada di belakang predikat. C. Dapat menjadi subjek kalimat pasif dan tidak didahului preposisi. Contoh 1. Gus Dur meraih hadiah Nobel perdamaian. 2. Politikus memperebutkan kursi jabatan. Kalimat pelengkap merupakan unsur kalimat yang memiliki banyak kesamaan dengan objek. Kesamaan itu adalah A. Bersifat wajib pada verba yang memerlukan, dan B. Menempati posisi di belakang predikat. Perbedaan yakni terletak pada posisi. Pelengkap tidak bisa menjadi subjek kalimat pasif, sedangkan objek dapat menjadi subjek kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap di belakang predikat kalimat aktif, objeklah yang potensial menjadi subjek kalimat pasifnya. Sedangkan pelengkap tidak bisa menjadi subjek. Contoh. Ciri unsur pelengkap. A. Menempati posisi belakang predikat. B. Tidak dapat didahului preposisi, dan C. Tidak bisa menjadi subjek kalimat pasif. Contoh 1. Komang Rai memberi saya buku. 2. Gede Krista membawakan ibunya baju baru. Unsur yang bersifat memberikan informasi tambahan lebih lanjut tentang sesuatu pada kalimat adalah unsur keterangan. Informasi tersebut misalnya tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan dapat berupa frasa dan dapat pula berupa anak kalimat atau klausa. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang,
oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa klausa atau anak kalimat ditandai dengan kata penghubung, seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Ciri unsur keterangan: A merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. B bukan unsur utama, dan C tidak terikat posisi. Contoh: 1. Dengan komputer, pesawat itu dapat dipantau dari bumi. 2. Ibu memasak di dapur. Kalimat efektif: pakar bahasa seperti Kerap pada tahun 1989, Ridwan DKK 1993, Arifin 1987, dan Semi 1990 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Dalam batasan tersebut tampak jelas bahwa gagasan di dalam benak penutur atau penulis dan kawan tutur pembaca menjadi inti batasnya. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai oleh adanya suatu ide tunggal. Kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. 2. Kepaduan. Setiap kalimat harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya. 3. Kesejajaran atau paralelisme. Paralelisme berarti menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. 4. Penekanan. Inti pikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat harus dibedakan dengan sebuah kalimat yang dipentingkan. 5. Kehematan. Setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan hendaknya memperhatikan kehematan atau ekonomi kata. 6. Variasi. Variasi merupakan upaya untuk aneka-ragaman bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian pembaca atau kawan. Tutur misalnya dengan mengadakan variasi sinonim kata atau pilihan kata, panjang pendek kalimat, dan struktur kalimat aktif pasif. Dengan variasi diharapkan dapat merujuk ke kesegaran pemakaian bahasa. Kesimpulan: kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau amilasi bunyi ataupun proses fonologis lain. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan di dalamnya dapat disertakan kalimat memiliki unsur penyusunan kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan predikat atau SPOK. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan pembicara atau penulis serta dapat diterima maksudnya serta tujuannya seperti yang dimaksud penulis atau pembicara, sehingga mampu menyampaikan pikiran secara jelas kepada pembaca sehingga mencapai sasarannya. Syarat kalimat efektif yaitu kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecerdasan, dan kelogisan. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.